Andri Guruta Abdul Rahman Abu Dale ada menulis satu kitab namanya An-Nibras Al-Wahaj fi Hikmatil Isra wal Mi'raj. Ini dalam bahasa Bugis kita, dan itu sengaja ditulis seperti dalam bentuk barazanji, ya, supaya kita baca pada bulan Maulid, bulan Mi'raj itu, ya, bulan Rajab, ya, setiap di rumah-rumah dibaca. Dia ada 12 salawat, kalau istilah di dalam barazanji, 10 dua at-tiring, ya, jadi agak panjang maulud daripada Isra Mi'raj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa waffaqana li tariqil huda war rasyad. Fajama'na fi dari da'wati wal irsyad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamina wa qudwatina fi da'wati wal irsyad. Wa ala alihi wa sahbihi alladzina jahadu wajtahadu fi da'wati wal irsyad fafazu fi dunya wal ma'ad. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati dan muliakan Bapak Bupati, juga saya hormati Kepala Kemenak Kabupaten Sidrap, Rektor Institut Agama Islam Darud Da'wah wal Irsyad Sidrap. Alhamdulillah, walaupun belum dilantik, tapi beliau sudah resmi karena SK-nya sudah turun. Pengurus daerah, ya, Ketua Pengurus Daerah Darud Da'wah wal Irsyad yang saya muliakan, para pencinta Isra dan Mi'raj, terutama keluarga Masjid Agung dan juga keluarga Darud Da'wah wal Irsyad Sidenden Rapang. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya dapat bersama-sama di masjid kita yang megah ini. Walaupun saya sebenarnya bukan pertama kali datang ke Sidrap untuk ceramah-ceramah agama, cuma sudah terlalu lama, ya, akhir 90-an, ya, waktu saya menjadi staf pengajar di Fakultas Tarbiyah yang sekarang menjadi Institut Agama Islam DDI. Saya sering dalam acara Isra Mi'raj, ya, acara Maulid, ya, di sekitar beberapa masjid di sini. Ya, waktu itu masjid kita ini belum ada lagi. Ya, alhamdulillah. Jadi saya bersyukur, ya, dapat berjumpa lagi, ya, terutama para tokoh masyarakat, ya, Sidenden Rapang, para keluarga besar Darud Da'wah wal Irsyad,
Alhamdulillah ya, hari ini kita memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau dalam istilah bahasa Al-Quran, Zikra Isra wal Mi'raj. Ya, sebenarnya ya, peringatan Isra Mi'raj ini, kalau kita lihat dari sudut asas dalam agama kita, inilah sebenarnya peringatan syiar Islam yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Isra Mi'raj itu bukan ijtihad para ulama kita, tapi ia adalah merupakan sunnah ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika selesai Isra Mi'raj, di subuh harinya langsung mengumpulkan semua masyarakat Arab Quraisy di Makkah Al-Mukarramah, kemudian cerita ya tentang perjalanan malam Rasulullah ketika itu. Nah, itu sebabnya para ulama di akhir kurun atau abad ketiga Hijriah melihat pentingnya memperingati Isra dan Mi'raj ini. Yang pertama sekali, seperti yang dikatakan oleh Bapak Bupati kita tadi, ya sudah banyak umat Islam yang agak lalai ya di dalam melaksanakan ya sembahyang, terutama sholat 5 waktu. Yang kedua, iman kepada kenabian dan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sudah mulai agak memudar. Jadi banyak masyarakat Islam tidak lagi mengenali Rasulullah sebagai seorang nabi, sebagai seorang Rasul Allah Subhanahu wa taala. Mereka kenali hanya sebagai manusia yang pernah datang, yang membawa satu ajaran yang namanya agama Islam. Itulah sebabnya sehingga para ulama sepakat bahwa kita harus hidupkan ini. Ya, jadi dihidupkan pertama dulu adalah Maulidur Rasul atau Maulud yang dilaksanakan pada bulan Rabiul Awal. Nah, kita bermaulud supaya kita tahu sejarah Rasulullah SAW, sirah Rasulullah. Kita yakin bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasul Allah, bukan sekedar manusia biasa. Tapi yang paling penting, kita harus meyakini bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasul Allah, karena itu adalah separuh daripada ajaran agama kita. Dalam syahadah disebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi dua keyakinan sekaligus mesti dipatrikan, dikokohkan, ripakasei rilalena atita puang Allah Ta'ala mi puang risompa nenia Nabi Muhammad surui ripung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah sebenarnya
saya sedikit gambarkan syiar-syiar ini. Ya, nah karena madari mopa angka tahu dek napahangi ro. Ya, dek napahangi malah angka maciangi umat selengi. Menganggap itu adalah sesuatu yang tidak sunnah. Ya, padahal ulama ini membuat semua itu adalah berdasarkan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma mereka yang baru-baru ini kurang memahami karena kurang menelusuri kitab-kitab turas ya ulama kita. Nah, jadi itu sebabnya ya ada semacam golongan-golongan tertentu yang banyak seakan-akan tidak menerima ya syiar-syiar ya seperti ya Isra Mi'raj ini atau Maulud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan lain-lain sebagainya. Jadi kita kembali kepada Isra Mi'raj. Mereka makadaki ideologi Imam Miraja. Nah, itu maknanya Mi'raj, Isra dan Mi'raj. Nah, ya kau makada bawa mi Isra. Betulnya Isra mi de natama Mi'raj. Ya, itu sebabnya di dalam kitab-kitab Mi'raj ya semua dikatakan Isra wal Mi'raj. Atau kalau tidak disebut dua-dua kitab Al-Mi'raj. Andri Guruta Abdurrahman Ambo Dale ada menulis satu kitab namanya An-Nibras Al-Wahash fi Hikmatil Isra wal Mi'raj. Ini dalam bahasa Bugis kita. Dan itu sengaja ditulis seperti dalam bentuk barazanji. Ya, supaya kita baca pada bulan Maulid bulan Mi'raj itu. Ya, bulan Rajab. Ya, setiap di rumah-rumah dibaca. Dia ada 12 salawat. Kalau istilah di dalam barazanji 10-2 at-tiring. Ya, jadi agak panjang Maulud daripada Isra Mi'raj ini. Itu bagus. Ya, kita sudah cetak di Darud Da'wah Irsyad, kita sudah sebarkan dan kita himbau ya kepada keluarga Darud Da'wah Irsyad ya, kalau ada peringatan Isra Mi'raj seperti ini ya kita baca seperti barazanji dulu ya, barulah ada guru kita yang memberikan hikmah ya ataupun kesimpulan-kesimpulan yang boleh kita jadikan sebagai pegangan di dalam menghadapi kehidupan kita ya pada hari ini. Itu sedikit saya informasikan bahwa kita itu sudah ada kitab yang diwariskan. Oleh karena itu DDI dengan Isra Mi'raj itu sudah sebati. Ya, dia gaga DDI itu masakareng Isra Mi'raj. Ya, narek kongka tanya tu DDI. Ya, kongka masakareng. Ya, sebab itu sudah menjadi tradisi ya yang diwariskan oleh Andre Guruta Haji Abdurrahman Ambo Dale. Dan boleh dikatakan ini yang sudah mentradisi ya, di Tanah Bugis ini ya, bukan hanya Darul Irsyad, semua ya umat Islam ya, semua umat Islam ya, mengadakan Isra Mi'raj. Bapak Bupati tadi mengatakan di sini setiap tahun ya diadakan, tidak pernah terlepas. Alhamdulillah, karena memang ini adalah sunnah ya, syiar yang sangat penting yang mesti kita galakkan. Cuma akhir-akhir ini saya lihat perhatian masyarakat kita dek napada nareko to mamaulu ya ko mamaulu malapo soko ya riolo pada nareko mamiraja ki malapo bipai ya bipatosi ya. Nah, sebab biasanya diadakan di malam hari
Isra Mi'raj itu. Jadi dia nama Andre tahu pura mana nih Mandre nih napa jokari masigi Mandre itu sigi bepa. Itu tradisinya. Dia pada kumam maulu biasa ele-ele. Rapi kita ngaso. Jadi Mandre soko tahu itu tradisi. Ya, tapi sekarang ini sudah agak mulai berubah. Ya mungkin karena keadaan seperti itu, tapi saya harap ini tetap dilestarikan ya sebagai syiar ya agama kita, agama Islam, syiar Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagai manhaj yang kita pegang di dalam memahami ajaran Islam yang tulen yang kita warisi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu sedikit pendahuluan. Kemudian kita lihat Isra Mi'raj. Kita merujuk kepada Al-Quranul Karim ya, karena Isra Mi'raj ini wajib ya, diimani ya, wajib diyakini ya, wajib dipatrikan di dalam hati sanubari kita. Dek sisan nawad di mompo riati ai tonga mogaro nabita malalampenni ya, tonga mogaro nabita menre arilangi tarimanga ki pakasiwiang kami nama lebih yang dari itu sempajangnya. Tidak bisa ada begitu. Kalau sudah ada begitu, magati ki masyahada. Jadidu imanakum bi kalimati la ilaha illallah. As-syahada ki masita aja amana masolangi ya asal lengeta. Hanya gara-gara ragu ki yang berkait dengan Isra dan Mi'raj kita. Dan Isra Mi'raj ini adalah mukjizat. Ya senge mukjizat anu sapi ada. Ya, senge anu sapi ada dena tamar ya kelenge. Ya, dena tamar ya kelenge. Nah, jadi mega tuh penceramah kok dia usahakan supaya bagaimana bisa diakali. Itu tidak mungkin. Ya keweding itama ko akalenge ya tanyani itu mukjizat. Nah ya Isra Mi'raj mukjizat. Aga pale tujuan na mukjizat untuk panesai atau ngengena Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu sabana Isra Mi'raj Siti Naje si mata ripapahangi masyarakat selenge kuamengi na kuat ero keyakinanna maka ditonget-tongen Nabi sallallahu alaihi wasallam tiwirki agamai. Jadi dia gaga cek de mesuk ripikirata rinawanawata riatita maka dia ajar selengnya tanya anu tongeng boleh rifungala ta'ala. Itu terkait dengan Isra Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj itu mukjizat ya, mukjizat. Nah rampai pungala ta'ala na baca na pangajita. Maka dia pun Allah Ta'ala di awal suratul Isra atau surat Bani Israel. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa linuriyahu min ayatina innahu samiul basir. Sidi ayat ieu tampui bicarana Isra'e. Ayah sang Isra betona alalam peningan Nabi ta. Ya, yang menjadi mukjizat. Ya ko yang kalinya alalang peni biasa. Apalagi kita di sini ini malewa senaki malalam peni, jokka weni. Ya, nekia alalam peningan Nabi ta mukjizat. Betona anu luar biasa. Ya, anu luar biasa. Nah karena anu luar biasa dia nawading yukuru si bawa wetu iya rega onrong
dan awadi makadaki sionni ya rega beberapa waktu di malam hari atau beberapa menit, jam atau beberapa detik, ndak bisa diatur itu. Yero alam peningan na nabita de nairulle wirengi ukuran berapa lama, karena dia di luar dimensi waktu dan tempat. De natama ko akalenge, ndak bisa. Bukan seperti perjalanan cahaya. Jadi engkai beton pada sengeng ilmu astronomi dan sebagainya, kayak seperjalanan cahaya, dan apa ada yero. Nah, itu masih bisa diukur. Tapi perjalanan nabita dan awad diukur. Sama ada perjalanannya dari Masjid Al-Haram ila Masjid Al-Maqdis, kemudian naik ke Mustawan, kemudian turun lagi ke Masjid Maqdis baru kembali. Itu tidak bisa diukur dengan waktu. Begitu singkat, ya, begitu agasna ripe na yero ala lenganna na rampe nabita okurlanna hadisa makada yero nabita watunna lisu pole mameraja mapalamopi yero leu kenaro, ya, mapalamopi. Terbayangkan mapalamopi yero, ya, jadi sangat ringkas, sangat cepat. Jadi detona perlu yero ipikiri kiro waditonga gade na karena pung Allah Ta'ala makada subhanalladzi asra bi'abdi mapacingi puang ia palalam peningengi nabita atanda. Jadi betuana yero nabita ipalalemi tania alena malalang ipalalangi. Ako ipalalangi tawe tania elok na neke elok puang, ya, elok na pung Allah Ta'ala. Yako alena melo betuana nabita melo elok na tu ikhtiar na tu na inapariwereng kekuatan dari Allah Ta'ala, ya, sesuai si bawa pangeloran na. Ya kan reko elok na Allah Ta'ala itu sudah kita tidak bisa lagi memberikan penjelasan yang lebih. Kita hanya menerima makada ripalalam peniwi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rirampir lana hadis yaro Nabi sallallahu alaihi wasallam watunna lisu poleri mirajana nainapa napake borakna lisu engka naita pongaju yaro pongaju kedo mopi makutane Jibril magina engka aju kedo wasi wani degaga angin magina kedo mopa nasebut tak jokau naro yang perui, ya, yang perui ko panina borae. Jadi kedo mopi na lisu ni na kedo mopa ada gaga angin. Ini kayu besar ini. Nah, ini semua pembuktian maka yero Isra Mirajana nabita adalah mukjizat di luar dimensi waktu dan tempat. Walaupun dalam pensejarahannya kisah Isra Mi'raj itu samanna irita malampe ya, nasaba nabita utuna ipalalang ya mo paro utuna riala ribolana umuhani sa posisana itiwi ilauri agaisana Ka'bay naribisai ya arona siaga memang waktu ya ala ya. Nah, kayak itu semua tidak masuk di dalam dimensi waktu. Purairo nainapa ni repapole ngabora ya maleo mana dari kalinga. Ya dia tona perlu secara detail. Ya urang pengaki. Ya kemudian seterusnya ipalalang sage kana naita. Madu parupang biasa mana tu tengkalinga na rampe ya gurutta ya pacaramai kani repa ulunna. Nah, sabab menurut tafsirena makutu masampajang engkanai rata-rata lilana
Nah karena poji mah bele-belewe. Ya, karena betona engkato betona anu mawangi na mau. Nah karena si Dimakunrai mempertahankan keimanannya, aina roh betona nemau bawangi. Ya, yaitu pajak-kajakan anak-anak Firaun. Masyitah binti Firaun. Tanya Masyitah anak-anak Firaun dek pajak-kajakan anak-anak Firaun. Betona tori suruh-suruh nak kasih. Ya, karena dia bertahan mempertahankan keimanan sehingga dilempar ya ke dalam kuali yang penuh minyak mendidih, akhirnya meninggal bersama dengan anaknya, bersama dengan suaminya. Ya, dan inilah yang mendatangkan bau untuk memberikan ingatan kepada kita begitu pentingnya ya kita mempertahankan keimanan ini. Ya, termasuk waktu tadi makokoye. Ya, banyak sekali gangguan-gangguan. Ya, gangguan-gangguan yang bisa menyebabkan keyakinan kita menjadi luntur. Menjadikan ajaran Islam ini dek nana malad manai percaya. Dek nana anggap makade iana lalang asalamaken rilino letu riahera. Mereka makadaki asam pajak ki asam mega mau tahu deh asam pajak ya angkat tahu nama pak guruangi namo bobo linromu utukmu nareko ya baham itulah herangnya mau pogau dena tarima pungala taala. Nah ini semua begitu banyaknya gangguan ajaran-ajaran sesat, belum lagi yang mendatangkan cara secara Islamik pada zahirnya tetapi bertentangan dengan pemahaman ulama tentang Al-Quran dan hadis, yaitu maliwo mapa bid'ah. Ya, cede-cede tidak sesuai dengan bid'ah, cede tidak sesuai dengan sunnah, cede-cede tidak sesuai dengan sunnah. Kita harus sembahyang menurut sembahyangnya Rasulullah. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Ya dasarnya asam pajak ko pada Tuhan muitaku masam pajak. Dek nak kena Nabi ta asam pajakku pada sempajakku deh. Mereka mapako itu berat menyamai sembahyangnya Rasulullah. Nabi ta biasa masam pajang pangumpuna suratul Baqarah. Ya, jadi napa inna anzalnahu malampe ni seding tulikuluami foji. Pekogi loki papada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi makanya Nabi ta sallu kama raaitumuni usolli. Asam pajakku pada Tuhan muita aku masam pajang. Ya. Aja aman angka pengaruh ko dah aja bana masam pajang. Dek mesti masam pajak kan karena Nabi ta masam pajang. Nah, itulah di dalam ulama fikih mengatakan reko masam pajaki nade nulle maka singiro parengeraku parengerat tarifung Allah Ta'ala mabada ini yaro atitar maka de maka coy ka rinabita sallallahu alaihi wasallam. Sudah cukup itu ya, sudah cukup ya. Kalau de tahu le de parekena wereki pung Allah Ta'ala ya ingatata lori pung Allah Ta'ala ya yenaro bawang maka cuy ka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia anak pada maka cuy. Ya, maka cuy lain. Ya, kita pada itu istilah nandai ruta mustahil. Yang dana mungkin. Ya, dia na mungkin. Nah, karena memang Nabi ta ipancaji metoiha sebagai suruh ripung Allah Ta'ala. Ya, memang akacueran Nabi ta. Tapi dia na rule pada-padai. Ya, dia nerule pada-padai. Ya. Angka sahabat na nabita lau mangolo melo cau inabita. Dari segi lahiranna sempajanna, puasana, ya kehidupan sehari-harinya. Dia na melo mabene, dia na melo mandre puasa materu. Maka dia nabita ya tanya sunnah itu. Ero sunnah aku ya mandre muto, minum muto, puasa muto. Ya, artinya yang biasa. Ya seperti yang kita lakukan ini. Nah, era cede urang penga kie, mamuare kamput teye de to gaga
ya melo mapa guru-guru salam apa kuaro. Ya kita ini, ya saya yakin bahwa kita di Sidendreng ini, Sidendreng Rapang ini boleh dikatakan mayoritas umat Islam yang masih berpegang ya kepada manhaj ahli sunnah wal jamaah. Nareko Pakasiwiata masih berpegang teguh kepada mazhab Imam Asy-Syafi'i dan mazhab 4 yang lain. Ya, Pakasiwiata miwasangi Pakasiwiata iro memang lebih banyak kepada mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kalau dari segi akidah, apa sewat dari Allah Ta'ala, kita lebih banyak berpegang kepada ketauhidan yang diajarkan oleh Imam Abu Hasan Asy'ari dari sudut manhaj. Itu sudah jelas. Nareko engka magurui tasawufe untuk kesempurnaan ibadah, maka kita masih berpegang kepada ajaran atau nilai-nilai tasawuf yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali atau sebelumnya Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Jadi itulah pegangan kita sejak Islam masuk. Ya, menurut kajian saya, sejak Islam masuk di Asia Tenggara ini, ya, melalui ulama, melalui pedagang istilahnya dalam sejarah, ya, orang-orang Arab, orang-orang Persia datang, orang India datang, orang Yaman datang, semuanya adalah manhaj ahli sunnah wal jamaah. Nah, ini yang perlu saya tegaskan, ya, terutama kepada warga Darud Da'wah wal Irsyad. Karena itu adalah pegangan kita, itu yang kita warisi, itu yang kita akan terus menjadikan sebagai pegangan, terutama sebagai abna adariyah, sebagai warga ya Darud Da'wah wal Irsyad. Nah, ini rocet dero ala lengan nabita. Ya, sekalinya Nabi Tairo nareko iritai aganna senam napakewe jopa ya watun namopa lauri Masjidil Aqsa ero borak mo pa naula ero lesin na bora ero keke letu pakitanna kotor letu ajiolona. Jadi deni role pikiri kiro ya dena di makada pada mua tu hanya range kapang pada mua tu oto heba mako kue yare kapal tu jet dan sebagainya ndak bisa ya. Semua peralatan teknologi yang ada sekarang ini ade panaulei pada teknologi napakewe nabita sallallahu alaihi wasallam. Sebab teknologi na pun Allah Ta'ala ya, sekalinya naik ke atas tentu tanya na borak ipake. Ini borak ini untuk daratan. Agayola namanya Mi'raj. Ada Mi'raj. Sebab Allah Ta'ala mempunyai Mi'raj antara bumi dengan langit yang pertama. Antara bumi dan langit yang pertama. Sehingga Allah Ta'ala disebut dalam Quran Zil Ma'arij. Ya, mempunyai banyak Mi'raj. Artinya banyak tempat. Ya, hanya waktu Nabi mau dinaikkan, dia mesti melalui Baitul Muqaddas. Ya, untuk memahamkan dia bahwa ini juga merupakan kiblat ya kamu ya ketika sembahyang. Naik menjadi pakai Mi'raj sampai di langit yang pertama, tanyana meraja istilahnya pani na malaikat. Apa ke? Ya, pani na malaikat. Sekalian sampai ke langit yang terakhir, langit yang ketujuh. Jangan diramping mana kini kan Nabi ni wa siruntuk langit yang ketujuh sampai ke Sidratil Muntaha itu pani nama-nama pamalaikat enola. Aga nasengan regut Abdurrahman modale maknanya ero Nabi taro tanyana tubuh kasara nana pake. Nasabak berubah yero tubuhna Nabi ta mancaji tubuh malaikat. Sebab tak mungkin mengendarai
panik malaikat nareko jasad biasa pakai ya, mesti jasad malaikat. Jadi sampai ke Sidratil Muntaha. Nah, ini Sidratil Muntaha ini semacam pembatasan antara bagian atas dan bagian bawah. Maka Dani Jibrilu gangka ma iya. Ya, saya sudah sampai ke sini. Tidak bisa lagi naik ke atas. Ya, saya sampai di atas itu saya akan hancur. Ya. Jadi Nabi Muhammad dia harus siap. Nah, itu rampai kupung Allah Ta'ala rilalenna akorange ya, suratun najm idh yaghsha sidrata ma yaghsha ya, watunna ya rasidatil muntaha risal wongi ritajange, maknanya Nabi tayero mancaji cahaya inaro napake cahaya menre engkau pa alam riaseng alamul mustawan riase na Sidratil Muntaha okoniro monro aras akoniro monro al kursi engkai rampe ko akurange iya rahasia namana pung Allah Ta'ala ya, tori pancajin namana pung Allah Ta'ala. Sampai di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam di mustawan inaro na rampe pung Allah Ta'ala summa dana fatadalla repe riparepe kiwi ya, riparepe kiwi nabita ribuanna tapi ero Makassar ero bahasa ero ya, seakan-akan Nabi pung Allah Ta'ala ero engkau onronna po nabita memang kau onronna tapi pung Allah Ta'ala degaga onrona degaga onrona mingka degaga onrona, tidak ada tempat. Nah, jadi iparepeki maknanya iero nabita macawe niripuanna, tapi bukan macawe dari segi tempat. Nah, betona agi napogau manessari sesena engkai marepe ripuanna langsung sujud agana baca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah tapai balik ke Allah Ta'ala assalamu alaika ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Maka dari Nabi ta iya napas salama ka pung Allah Ta'ala sebagai seorang nabi de assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin tapas salama manetui kasih umatku ajak na iya mi bawang ya umat saya itu perhatian Nabi kepada umatnya. Nah itulah yang kita kekalkan di dalam tahiyat kita ketika kita bersembahyang. Nah, jadi okoniro monro ripatarimayang ya sempajang ripeki weka aserai nabita malolesu nasaba pertamana 50 sempajang. Waktu itu Nabi Musa saya sangat berpengalaman. Duan rakami arawenge duan rakami riele namega mopa umakku maka kutu sempajang. Apalagi ya ke 50 ya ada mungkin eloko aperingang ya ini sebagai riwayat. Jadi Nabi tawe kaserai ta lima gang karena 5 mani maka dan Nabi ta masiri nak seding we kaserana malolesu ya untuk panas sayiro sempajangnya. Jadi sembahyang yang kita lakukan ini degaga keraguan-raguan Nabi tawe kaserai siruntu ya puanna untuk tarima yero ya sempajan 5 waktu. Nah, jadi sinina suma selama lebih ke hadir inilah yang perlu menjadi ya keyakinan kita supaya jangan sekali-kali ada keraguan. Inilah sembahyang yang diajarkan oleh ulama kita
yang dipahami dari sunnah-sunnah Rasulullah yang menjadi ibadah kita. Nasenge Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu miftahu kulli khairin. Nah iya sempajangnya goncina sinina decenge. Jadi goncina reko meloki runtu deceng sempajata tu nonroy. Makoto paro as-salatu mi'rajul mu'minin. Nah iya sempajangnya merajana to matepe. Betuana na reko meloki runtui kenikmatan mi'raj seperti yang dirasakan oleh Rasulullah. Aku itu sempajangnya tapa kesingi. Ya, parengerat tarifung Allah Ta'ala. Ya, sininna ya urang peweng kamana na rampe Andre Gruta Abdurrahman Ambo Dale rilalena kita An-Nibras Al-Wahaj fi hikmatil Isra wal Mi'raj. Malah mega mopa. Ya hikmah-hikmah dek na mungkin iram pengemanaki. Di sini saya hanya memberikan dorongan ya terutama kepada ya, asatizah ya, para guru-guru, para ustadz ya guru tamanangnya ya mamiraja ki tabaca iro. Nah ini roh aja na ta'ala cerita-cerita lain ya aja nana agak sena pandangan-pandangan na ilmuwan-ilmuwan tentang Isra Mi'raj ya itu na perlu iro. Tidak perlu pendekatan ilmu dengan Isra Mi'raj ini karena tujuannya hanya untuk mengukuhkan keimanan kita terhadap ajaran agama kita, mengukuhkan apa yang diamanahkan oleh Rasulullah. Nasuroki simata baca ili arawing raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasula. Iro terlu iro untuk pakas seiro mata peki riolo ri Isra Mi'raj na nabita sallallahu alaihi wasallam. Itulah pentingnya kita memperingati Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memuare IWE mencajiwi rangsangan ya lauri pada ridi manang ya kepada masyarakat Islam ya terutama ya anak-anak kita yang ya sekarang ini menuntut ilmu agama ya harus kita tanamkan rasa keimanan itu ya nah karena narekode dia akan terpengaruh. Saya sangat sedih bahwa anak-anak generasi muda sekarang ini umur 18 tahun ke bawah banyak yang terpengaruh dengan ajaran gnostik. Ya, ini satu ajaran Yahudi yang bertebaran di negara-negara Islam. Bagaimana ajarannya secara ringkas? Yemiro bawang perlu beriman kepada Tuhan. Tak percaya dia perlu ko masempajang, dia perlu ko betona pogau amal soleh dan sebagainya. Dia perlu ko mempunyai akhlak yang baik. Yang penting percaya kepada Tuhan. Kamu yakini ada Tuhan. Itu yang merajalela sekarang ini. Itu melalui YouTube, melalui berbagai-bagai macam media sosial sekarang ini. Itu yang dimasukkan itu. Itu yang dimasukkan. Dan yang paling aneh pula banyak ustadz kita yang tidak memberikan perhatian ke situ. Yang diberikan penonjolan masalah-masalah yang perbedaan yang tidak terlalu prinsip ya, di dalam ajaran agama kita. Jadi saya kira itulah sebabnya kita di Darud Da'wah Irsyad ini ya, kita ada ya, lembaga madrasah ya, itu yang kita sangat harapkan sekali ya, membuat acuan-acuan yang baik ya, untuk menangani ya, persoalan-persoalan pendidikan yang kita lihat sekarang ini ya sangat menakutkan kita, termasuk generasi muda kita. Nah, kita syukuri bahwa sekarang alhamdulillah ya anak-anak kita, orang tua kita sekarang ini banyak suka anaknya masuk di pesantren. Ya, saya melihat cukup pondok-pondok pesantren, termasuk pondok pesantren DDI
ya banyak yang sudah ribuan ya santri-santrinya. Ya, tetapi yang kita khawatirkan ini ada lagi gejala yang paling mengkhawatirkan. Orang suka sekali sekolah agama, dan ada lagi yang paling disukai ialah anaknya menghafal Quran. Bagus menghafal Al-Quran, tetapi jangan hanya menghafal teks. Ya, menghafal teks itu sekarang ini sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Kita punya HP itu sudah hafal Quran itu. Ya, kalau sekedar itu. Yang ada di dalam hadis kemuliaan menghafal Al-Quran itu adalah menghafal di samping mengetahui makna yang terkandung yang bisa dijadikan sebagai pedoman berakhlak. Nah, kita takutnya nanti seperti orientalis. Banyak orientalis menghafal Al-Quran tetapi sangat benci kepada Islam. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kepada kita. Ya, ada tahfiz, Pak Imam tadi mengatakan ada tahfiz ini, ya supaya ini bukan bermakna saya ini tidak terlalu menyukai, bukan. Saya sangat menganjurkan tahfiz, tetapi ditambah. Pengalaman saya di Brunei Darussalam, setiap ada tahfiz, di situ ada tadabbur Al-Quran. Di situ ada tadabbur, artinya kita memahami makna-makna terutama ayat-ayat akhlak ini, supaya anak-anak itu berkembang hafalannya dan juga meningkat moralnya. Ya, jangan kita khawatir nanti dia hafal Quran, dia kembali ke rumah ditendang orang tuanya, tidak dihormati orang tuanya, dianggap orang tuanya tidak ada apa-apanya, tidak menghafal Al-Quran. Ya, atau dia melihat orang tuanya ibadahnya berbeda dengan yang diajarkan di tahfiz. Ya, sehingga mengatakan ibu bapak saya sesat, ibu bapak saya tidak betul Islamnya dan sebagainya. Ini yang kita harus waspadai. Dengan terbukanya sekarang dunia pendidikan, maka orang tua kita sekarang perlu berhati-hati, dan kita sebagai lembaga pendidikan, ada di sini apa namanya Darud Dawah Irsyad, ada ya organisasi lain, saya lihat ada Al-Urwatul Wuthqa, tapi ini sama dengan Darud Dawah Irsyad, tidak ada bedanya, misinya sama. Ini yang harus kita perhatikan ini. Anak-anak yang kita masuk itu betul-betul kita masukkan pegangannya kepada Islam ini sangat kuat, sehingga dia tidak mudah lagi diombang-ambingkan oleh gerakan-gerakan yang bisa merusak ya pegangan kita kepada ajaran Islam yang kita warisi ini. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala ya membukakan hati kita ya, sehingga keimanan kita tentang kebenaran ajaran Islam, kebenaran Rasulullah ya, kalau kebenaran Allah ini saya kira tidak perlu lagi, tapi ini dua ini, kebenaran Islam dan kerasulan Nabi Muhammad SAW, sekarang ini sudah mulai ya pudar. Banyak salawat-salawat cinta kepada Rasulullah ya, tetapi jangan sampai hanya di lidah saja, jangan sampai hanya hiburan saja ya, tapi untuk meyakini sehingga dia bisa mati karena mempertahankan ya, agama Islam ya, karena mempertahankan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang Rasul. Itu yang kita dapat hasilkan di dalam generasi kita sekarang ini. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita dan memberkati kita semua. Wabillahi taufik wa da'watul irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.